Bitcoin pucuk. Akhirnya kita shoot lagi. Cuman ini sedikit berbahaya guys ya. Karena seperti yang kalian tahu, ini kita punya win rate. Ini bukan win rate ya, atau loss rate kali ya. Setiap kali kita mulai cicil Bitcoin, kita shoot dan di-upload videonya, itu biasanya dari 10 kali mungkin 8 atau 9 kali ya Bitcoinnya dump atau turun ya. Jadi awalnya gue kira kebetulan gue jadi bercanda, ternyata malah keterusan ya. Semoga kali ini habis shoot ini dan di-upload, Bitcoinnya nggak makin turun. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nungguin video ini, nanya episode 43 mana? Katanya waktu itu udah sempet post di IG kan hari Sabtu, tapi kok nggak upload-upload. Nah, ini gue capek ya guys ya. Gue capek. Ini gue shoot ulang soalnya. Jadi video ini tuh gue shoot di tanggal 22 April, hari Selasa ya, jam 3 sore. Kenapa gue shoot ulang? Karena sebenarnya kalau kalian ikutin di IG, gue itu udah post di hari Sabtu kan. Di hari Sabtu udah shoot, udah gue IG story, dan harusnya kemarin Senin itu udah di-upload videonya. Cuman videonya itu error guys ya. Jadi nggak ada suaranya di tengah-tengah. Jadi aduh capek, makanya nih gue upload ulang, shoot ulang nih. Jadi ini di tanggal 22, tapi karena kita waktu itu belanjanya di hari Sabtu ya, di tanggal 19 April. Nah, di sini sebenarnya gue udah ada screen recordnya. Jadi kita bahas ini, gue nggak beli lagi ya. Hari ini tanggal 22 gue nggak beli lagi. Ini kita bahas yang kita beli di hari Sabtu kemarin ya. Ini teman-teman bisa lihat di layar, gue udah munculin. Jadi ini adalah saldo kita di akun exchange kita, 22 juta, sekitar 0,015 Bitcoin. Ini ada di exchange sih. Kalau kalian tonton 2 episode sebelum ini, kita kan udah sempet pindahin ke cold wallet. Jadi biar nggak bingung, ini gue gabungin nih semuanya di CMC. Total kita ada 0,3853 Bitcoin. Nah, ini udah yang di cold wallet sama yang di exchange digabungin. Habis itu ini sekarang kita belanja ya. Bukan sekarang sih belanja, ini belanja yang hari Sabtu ya. Ini biasa 10 juta kita masukin pakai market order. Nah, ini 10 juta nih kita masukin, kita beli ya Bitcoinnya. Ini pas kemarin di hari Sabtu ini Bitcoinnya belum terlalu naik ya di hari Sabtu. Kalau sekarang kan udah di area berapa ya tadi ya? 88, 89, 888, 500 ya. Lagi naik dia. Nah, ini kita udah dapat di 0,0694 Bitcoin di harga 1.440 juta. Ini di harga hari Sabtu. Habis itu gue juga langsung masukin ke CMC-nya biar nggak lupa. Jadi terakumulasi. Jadi nanti kalau mau lihat portfolionya tinggal lihat di CMC, karena itu adalah gabungan dari yang ada di exchange dan juga yang ada di cold wallet. Ini langsung gue masukin pembelian Bitcoin kita yang di hari Sabtu ke CMC 694, oke, dan add transaction, oke. Jadi di sini kita bisa lihat nih total dan 0,3922 Bitcoin. Berarti 2 episode lagi kita bakal hit 0,4 Bitcoin. Lama ya, udah 40 mingguan, tapi even belum 1 Bitcoin. Tapi nggak apa-apa, kita akan terus konsisten, ya kita akan tetap nabung konsisten 10 juta setiap minggunya, setiap episode, dan nanti kita akan sama-sama rayakan ya ketika kita udah punya 1 Bitcoin. Nah, sekarang beberapa hal yang mungkin pengen gue bahas ke kalian ya, mengenai kondisi sideways yang sangat panjang. Karena walaupun Bitcoin ini udah naik nih ke area 88, mungkin masih banyak dari kalian yang baru masuk ke kripto, habis itu mungkin average-nya di 88, di 90, yang baru BP gitu kan, atau misalkan ada yang average-nya di 102, 103, karena masuknya di pucuk gitu kan, all in di pucuk. Pertanyaannya, apakah ini udah masuk gitu? Kita udah masuk bull market nih, apakah udah mulai rally? Jawabannya adalah susah ya, gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti kayak gini teman-teman. Kita lihat, kita pelajarin dari pas dia Bitcoin ada di 1825, di 28 sampai 33, habis itu di 50 sampai 70. Sideways yang panjang ya, berbulan-bulan ya. Setelah itu rally-nya sangat amat sebentar. Jadi dari Bitcoin area 1820 ke 30-40 ribu, itu naiknya itu cuma butuh waktu 2 minggu. Dari waktu dia sideways 8 bulan di 55 sampai 70, habis itu dia naik ke 100, itu cuma butuh 2 minggu juga. Nah, sama halnya ketika dia sideways panjang, tapi ketika dia rally-nya itu sangat 3%, 2%, 3%, 2%, 5%, udah sampai atas gitu. Nah, ketika kita mau timing the market, itu susahnya setengah mati. Ibarat kita lagi tidur ya, kita nggak ada posisi sama sekali, lagi tidur, Bitcoinnya tiba-tiba terbang 7%. Pas udah naik 7%, nggak mungkin dong kita beli di pucuk, kecuali kayak series ini ya. Kalau series ini kan namanya beli Bitcoin di pucuk, karena ya basically gue nggak lihat harga, ya pokoknya gue ada duit, gue cicil aja gitu. Tapi kalau kalian lihat harganya lagi naik 7%, kalian nggak masuk. Besoknya dia naik lagi 5%. Udah ketinggalan gitu. Jadi, kalau memang tujuannya adalah investasi untuk jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun ke depan, menurut gua timing the market itu bukanlah jawaban, kecuali kalian ada seorang trader. Kalau misalkan mau trading ya, oh gua harus entry di sini nih, gua sell di sini, take profit di sini. Kalau misalkan dia salah ya dia turun ya, gua stop loss gitu. Nanti gua entry lagi, cari area entry yang bagus lagi, cari risk reward yang menarik lagi, cari trading plan atau setup yang lain lagi. Tapi kalau konteksnya ngomongin invest, better menurut gua ketika kalian punya conviction ya kalian tabung aja, nggak usah pusing gitu. Lagi sideways justru bagus. Kenapa? Karena kalau lagi turun dalam nih, kalian nggak punya mental juga untuk serok banyak. Kenapa? Karena wah ini bisa turun lagi nih, ini bisa turun makin dalam nih, ini bisa nangkep pisau jatuh nih, nggak mau nangkep pisau jatuh. Dan ketika lagi naik, lagi rally, kalian juga pasti, aduh lagi naik ya, mahal, tunggu turun deh, tunggu turun dulu deh, baru beli lagi gitu kan. Tau-tau nggak turun-turun makin naik. Akhirnya nggak bisa beli juga. Justru momen paling enak ya, psikologis netral itu adalah ketika dia lagi sideways panjang. Karena dia lagi nggak turun dalam, lagi nggak rally juga, jadi itu kesempatan kita untuk beli dan tanpa pusing gitu. Jujur aja, kalian pasti pas dia lagi turun dalam agak ngeri kan. Misalnya tadi 100 kan 90,
80, ke 95, 90, ke 85, ke 70 kan. 70 mungkin kalian kemarin 75, 78 kalian nggak berani beli gitu. Kenapa? Karena wah kayaknya bisa 60 nih. Wah kayaknya bisa 50. Itu yang terjadi. Nah, maka dari itu momen sideways ini ya justru harusnya kita manfaatin untuk apa? Bukan untuk liatin chart terus, enggak. Untuk kita fokus kerja, cari modalnya, dan kita bisa saving, kita bisa investasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, mau request tentang apapun, kalian komen di bawah. Karena kita udah lama nggak buat EME. Jadi kalian komen di bawah yang banyak, pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Tentang kehidupan, uang, kripto, terserah. Nanti gue akan pilih seperti biasa 5-8 pertanyaan, dan gue akan jawab di sesi EME. Jadi komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di Pucuk.